pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian ada beberapa yang kami masih ragu-ragu kolam renang dengan GOR. Sampai dengan hari ini kurang lebih 200 juta. 200 juta ya? Okay. Sebenarnya kalau kita bisa gunakan semua secara keseluruhan untuk mas beras mungkin sudah harus terserap semua ini. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting, pemerintah Kota Bau-Bau menyaksikan kesiapan sejumlah venue dapat digunakan pada Porprov Sultra. Anggaran pasar murah bersubsidi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau baru terserap 200 juta rupiah. Inilah Warta Cape Town selengkapnya. Hari ini Selasa 8 November 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, mengawali berita yang pertama, kami hadirkan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 7 November 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 3.828 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.525.120 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 3.348 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.328.763 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 42 jiwa sehingga total meninggal menjadi 158.871 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pemerintah Kota Bau-Bau menyaksikan kesiapan sejumlah venue dapat digunakan pada Porprov Sultra ke-14 yang mengisahkan waktu 19 hari lagi. Selengkapnya, mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Kemudian ada beberapa yang kami masih ragu-ragu kolam renang dengan GOR. Pemerintah Kota Bau-Bau masih menyaksikan kesiapan sejumlah venue atau tempat pertandingan dapat digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Porprov Sultra ke-14 yang menyisakan waktu 19 hari lagi. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengungkapkan sejumlah venue yang masih disangsikan kesiapannya adalah kolam renang dan GOR. Keraguan Pemkot Bau-Bau itu cukup beralasan karena setelah ditinjau, venue-venue yang dibangun Pemprov Sultra itu belum rampung dikerjakan. Sebagai tuan rumah, kami sudah meninjau beberapa venue untuk memastikan bahwa tempat itu layak untuk dijadikan pertandingan. Kemudian ada beberapa yang kami masih ragu-ragu kolam renang dengan GOR. Belum memperlihatkan kondisi yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pertandingan yang layak. Atas kondisi itu, Wali Kota mengatakan Pemkot Bau-Bau akan bersurat kepada Pemprov dan KONI Sultra untuk mendapatkan tanggapan terkait kelayakan sejumlah venue tersebut. Dan kami akan menyurat resmi ke pemerintah provinsi dan KONI provinsi untuk mendapat tanggapan dari mereka tentang layak tidak layaknya. Karena kalau hitungan kami sepertinya masih jauh dari sempurna kalau dengan waktu yang kurang lebih 10 hari ke depan tempat itu sudah dipakai. Diketahui GOR Kota Bau-Bau rencana menjadi lokasi pertandingan untuk cabang olahraga bulu tangkis dan kolam renang untuk cabur renang. Sebenarnya kata Ahmad Munianse, jika GOR belum layak dipakai masih bisa mencari alternatif tempat lain. Namun tidak demikian dengan kolam renang. Kalau untuk GOR misalnya bulu tangkis, ya kita cari tempat yang layak. Tapi kalau untuk kolam renang saya kira tidak ada alternatifnya. Semuanya kita kembalikan ke KONI apa yang mereka putuskan dengan kondisi sarana seperti itu. Reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
Anggaran pasar murah bersubsidi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau baru terserap 200 juta rupiah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Antusias masyarakat berbelanja di pasar murah bersubsidi cukup tinggi selama sebulan terakhir digelar di 4 kecamatan berbeda di dalam kota Bau-Bau. Ketiga kecamatan yang telah tuntas gilirannya seperti Kecamatan Wolio, Murhom, dan Betuambari. Pelaksanaan pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menekan inflasi terhadap kenaikan harga sejumlah barang akibat kenaikan BBM. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan mengungkapkan, total anggaran terserap selama 4 pekan sekitar 200 juta rupiah dari alokasi anggaran sebesar 1 miliar. Kata Ali Hasan, pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan dana sekitar 1 miliar rupiah melalui dokumen pelaksana anggaran atau DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mensubsidi 4 jenis bahan pokok. Keempat bahan pokok itu terdiri dari minyak goreng Rp28.000 per 2 liter, telur ayam Rp40.000 per rak, bawang merah Rp27.000 per kilogram, dan bawang putih Rp25.000 per kilogram. Kita belum sampai dengan hari ini kurang lebih 200 juta. 200 juta ya? Sebenarnya kalau kita bisa gunakan semua secara keseluruhan, termasuk beras mungkin sudah harus terserap semua, tapi kita lagi menunggu kenaikan harga beras. Kalau harga beras dia akan naik terus, jadi termasuk beras nanti yang kita pasar murahkan dan gula pasir. Harapan kita mungkin kalau ada kenaikan dalam waktu dekat ini itu yang terlakukan dengan pemotongan harga sekitar kurang lebih 20-30% dari harga pasar. Harga pasar, oke. Ya. Lanjut Ali Hasan, program pasar murah bersubsidi masih akan berlangsung di kecamatan pinggiran Kota Bau-Bau seperti Kokalukuna, Bungi, Lea-Lea, dan Kecamatan Sorawolio. Saat berbelanja di pasar murah cukup membawa kartu keluarga, kartu tanda penduduk. Masing-masing kepala keluarga dibatasi pembeliannya yakni 2 liter minyak goreng, 2 rak telur ayam, 1 kilogram bawang merah, dan bawang putih. Sementara itu hingga Senin siang, total data kunjungan warga berbelanja di pasar murah di Kecamatan Batu Puaro sejumlah lebih dari 1.300 kepala keluarga. Rencananya di Kecamatan Batu Puaro masih akan berlangsung hingga Rabu 9 November, kemudian bergeser ke Kecamatan Kokalukuna. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Puluhan pelaku wisata di Kota Bau-Bau mengikuti pelatihan keamanan dan keselamatan di destinasi daya tarik wisata. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Belajar atau studi kasus yang sering terjadi, baik dia wisata alam, wisata buatan, dan wisata-wisata yang kadang-kadang tanpa kita sadari di sana ada tantangan. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau bekerja sama dengan Posar dan Polres Bau-Bau menggelar pelatihan keamanan dan keselamatan di destinasi daya tarik wisata kepada para pelaku wisata unggulan yang ada di Kota Bau-Bau yang dilaksanakan pada Senin 7 November 2022. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi menyebutkan pelatihan ini penting diketahui para pelaku wisata sebab pada momen-momen tertentu, khususnya pada saat perubahan musim, sering terjadi bencana di tempat-tempat wisata, seperti anak tenggelam maupun ancaman hewan buas di destinasi wisata. Belajar atau studi kasus yang sering terjadi, baik dia wisata alam, wisata buatan, dan wisata-wisata yang kadang-kadang tanpa kita sadari di sana ada tantangan. Tentunya peserta hari ini diharapkan selain untuk tambahan wawasan pribadinya, personnya, ini bisa menginformasikan kepada masyarakat di sekitarnya. Apalagi kesibukan hari-harinya ini berjibaku langsung terhadap perusahaan itu. Di sisi lain, lanjut Idrus Taufik Saidi, sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra ke-14, seluruh elemen masyarakat diminta untuk ikut menyukseskan helatan olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Menyambut kedatangan para kontingen Kabupaten Kota se-Sultra, warga Kota Bau-Bau harus menjadi tuan rumah yang ramah serta menjaga nama baik daerah. Dalam perhelatannya itu penting juga di urusan destinasi. Hiruk-pikuknya para atlet, tentunya mereka juga meluangkan waktu, mungkin ke destinasi, mungkin ke Batu Sori, mungkin ke Pantai Nirwana, mungkin ke Benteng. Nah, kolaborasi inilah yang sangat penting untuk kita saling menjaga keamanan, ketertiban, sehingga
3 target selaku tuan rumah bahwa sukses penyelenggaraan, sukses tuan rumah, dan sukses peningkatan ekonomi bagi masyarakat itu bisa diwujudkan. Selain itu, Idrus Taufik Syaidi juga menyebutkan dalam waktu dekat, destinasi wisata Kota Bau-Bau akan diramaikan dengan peserta festival dan karnaval tenun se-Sulawesi Tenggara, sebab Kota Bau-Bau kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah helatan event tingkat provinsi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Lomba Kelurahan Sehat tingkat Bau-Bau dihela akhir November ini. Rumah sehat masuk kategori penilaian. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani. Pemerintah Kota Bau-Bau awal pekan lalu telah menyelenggarakan rapat koordinasi antara instansi untuk mempertegas penyelenggaraan Lomba Kelurahan dan Kecamatan Sehat tingkat Kota Bau-Bau, serta persiapan Bau-Bau menghadapi penilaian Swastisa Bawistara tingkat nasional 2023 mendatang. Jika tidak ada aral melintang, penyelenggaraan Lomba Kecamatan dan Kelurahan Sehat tingkat Kota Bau-Bau akan dihelat akhir November ini. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah bersurat ke seluruh kecamatan dan kelurahan untuk menyambut penilaian tim juri serta memenuhi indikator penilaian sesuai tatanan kota sehat. Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Bau-Bau, Dr. Pangeran Abdul Aziz mengatakan, indikator penilaian akan fokus pada kelembagaan forum tingkat kecamatan dan pokja kelurahan, mewakili tatanan kawasan permukiman. Tim penilai akan mengidentifikasi rumah sehat sebagai salah satu inovasi wajib yang ada di tiap kelurahan. Rumah sehat dimaksud diantaranya pencahayaan rumah, limbah rumah tidak mencemari lingkungan, ventilasi dengan sirkulasi udara baik, ketersediaan air bersih, serta sarana penyimpanan makanan yang aman dan sehat. Untuk penyelenggaraan lomba Kelurahan Sehat itu kemarin kita sudah bersurat menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan yang diselenggarakan oleh Bapeda pada tanggal 31 Oktober kemarin. Jadi untuk waktu lomba ini minggu keempat. Nanti untuk tanggal pastinya lagi nanti menyusul. Yang penting kita ambil fokus di minggu keempat itu. Insya Allah nanti kan waktu pelaksanaannya hanya 2 hari itu. Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran puluhan juta rupiah sebagai reward bagi kecamatan dan kelurahan beruntung. Juara 1 bakal diganjar 7,5 juta rupiah. Unsur penilaian sendiri, kata Dr. Pangeran, berasal dari Forum Kota Sehat, Bapeda, PKK, dan Dinas Kesehatan. Sebanyak 9 kategori kecamatan dan kelurahan akan dipilih berdasarkan indikator penilaian. Di tingkat kecamatan juara 1 hingga 3, sedang kelurahan akan dipilih peringkat 1 hingga 3 dan harapan 1 hingga 3. Pengumuman pemenang lomba direncanakan akan dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional 26 November mendatang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau menyaksikan kesiapan sejumlah venue dapat digunakan pada Porprov Sultra. Anggaran pasar murah bersubsidi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau baru terserap 200 juta rupiah. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.